Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodolat da usadi. Kurang semangat. Saya ulangi, Pak. Yang jawab salam saya yang bersemangat, saya doakan ki panjang umur tak. Amin. Saya doakan ki tuntas bulan Ramadan tak. Amin. Saya doakan ki juga lancar cicilan tak. Amin. Insyaallah cepat lunas kalau dibayar. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guru kita berkata, Pak, kalau jawab ke salam, kasih semangat nih. Pertanda kita ini masih kuat, masih hidup. Kata malaikat, kalau ada orang jawab salam madodo nih, mau menjawab salam madodo to ala bawon ria. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan, kami hormati pemerintah kita, Bapak Kadis Pertanian, Bapak Kadis PU, yang menemani kita berkumpul di Masjid Al-Fat ini dalam rangkaian safari pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Tidak ada harapan kita melainkan doa agar sekiranya kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan demi keberkahan di sisa-sisa umur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umur umatku, masa petiknya umatku itu antara 60 ke 70 tahun. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, kalau umur tak sudah sampai 40, itu sudah berada pada puncaknya. Tidak ada lagi pendakian, tetapi yang akan terjadi penurunan. Maka mengingat waktu ini yang pasti akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, semuanya hancur, semuanya binasa. Maka kesempatan yang ada sekarang ini diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yang hari ini kita telah memasuki malam ke-8 bulan suci Ramadan. Maksimalkan ibadah kita, karena waktu yang lalu jamaah rahmati Allah tidak akan pernah lagi kembali. Dan itu adalah waktu yang paling terjauh. Dan waktu esok lusa itu adalah belum tentu menjadi milik kita. Dan waktu yang sekarang inilah milik kita, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada menjadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini adalah
menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan. Dan siapa yang kufur dengan nikmatku, sungguh azabku, siksaku amatlah pedih. Dan tidak ada jalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal. Ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemilik alam jagat raya ini. Yang kedua, hadirkan dalam hati kita bahwa semua yang kita rasakan, yang kita miliki sampai saat ini tiada sumbernya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang bersyukur, mau tunduk, mau ruku, mau sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tempat penyembahan perserah sebaik-baiknya adalah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Salah satu program bupati kita, dan ini adalah salah satu program yang membawa kampung kita ini Lu'u Timur insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni dengan himbauan kepada seluruh warga yang beragama muslim Islam untuk istiqamah melaksanakan salat jamaah. Makanya hadirin, kalau masuk ke satu kampung Pak, mau lihat kampung itu makmur, maka lihatlah jamaahnya. Tapi jika masuk di dalam kampung Pak jamaah rahmati Allah, makura jamaahna dipertanyakan Pak, barakahna jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saya Pak, ketika saya masuk di masjid ceramah, kalau banyak di anak-anak yang datang, saya bilang bangun itu masjid, ada pelanjutnya, ada regenerasi. Tapi kalau yang datang hanya semuanya orang tua Pak, batu-batu semua kepak manannya jena, maka mereka ajak bawa dibangun masjid. Jangan dibangun masjid. Kenapa? Tidak ada lagi Pak yang melanjutkan pembangunan, tidak ada lagi yang mengisi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang hadirin, membangun masjid itu sulit, tetapi sungguh sulit Pak membangun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejak keluar himbauan bupati kita ini tentang salat jamaah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis pertanyaan tadi, bahwa di Masjid DPR itu Pak sudah ditambah tenda-tenda Pak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu proses untuk menuju keberkahan demi keberkahan. Kemudian selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perhatikan Pak, ketika ada satu masjid saya masuki, ketika imam Pak selesai salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, saya lihat sudah bunyi pintu sebelah kiri dan pintu sebelah kanan. Maka dari gurutta narik kopora ke masum pajang, selesai salat tinggallah sejenak berzikir jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala bersama dengan imam berzikir. Di dalam kitab Sirrul Asrar, rahasia siapa-siapa yang berzikir Pak jamaah rahmati Allah, lalu dia tidak meninggalkan tempatnya mencari tempat yang luas jamaah rahmati Allah, maka datang malaikat mendoakan kita di situ jamaah rahmati Allah. Rahmati dia, berkahi dia, panjangkan umurkannya dia, berkahi dia, beri rezeki yang berkah jamaah rahmati Allah. Tapi manakala Pak sudah pindah tempat mencari tempat yang luas, maka itu Pak malaikat telah berhenti mendoakan kita Pak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang masjid itu Pak, kalau sudah misalam capu jamaah Pak, habis di masjid. Tapi ada tuh masjid saya kunjungi, saya tanya Pak Imam, Masya Allah masjidnya ini luar biasa, tinggal semua jamaah berzikir, karena dia paham bahwa ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang berzikir itu adalah tenang batinnya jamaah rahmati Allah. Bukankah tujuan kita adalah kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan akhirat Pak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang Pak Imam, tidak bisa memang keluar Ustaz,
karena waktunya mau salat saya kunci semua pintu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian ada juga masjid saya kunjungi Pak. Saya masuk, ternyata cuman berdua dengan Pak Imam. Itu Pak Imam kalau mau salat Pak dicek siapa jamaah yang datang. Adakah jamaah yang besar, adakah jamaah yang tidak kuat berdiri, adakah orang tua, adakah ibu-ibu hamil. Makanya balik ke belakang. Sawsufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Ketika balik Pak mengatakan sawsufufakum, luruskan rapatkan saf. Saya bilang, ndak usah Pak Imam, peteru bawon nih. Kenapa? Kita cuma berdua Pak, jamaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Aga melu pelempu nariko sifat dua maki Pak jamaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebagai hamba Allah yang bersyukur Pak, jangan sia-siakan umur kita ini Pak. Karena masa 60 ke 70 tahun masa petiknya Pak, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kematian ini akan datang, maka tidak ada yang mampu mengendurkannya, tidak ada yang mampu memajukannya Pak jamaah rahmati Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi ada tong itu Pak sudah umur 70 tahun, duduk-duduk di posko, duduk-duduk di teras, apa jina bahas? Masalah pernikahan ji Pak. Saya bilang, matuan itu sudah bau tanah maki, berhenti maki bahas masalah pernikahan. Melok kapal mati poso Pak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduk di posko Pak jamaah rahmati Allah, macarita borro, macarita mawangka, macarita miliar, macarita juta, triliun, tapi pas mau merokok tidak ada rokoknya Pak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Modal colo carita triliun, modal colo carita juta jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang terbaik kata Rasulullah. Umatku yang paling baik, seperti apa yang disampaikan Bapak Kadis Pertanian tadi, adalah yang paling bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, bagus kata-katanya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umatku yang paling cerdas adalah umatku yang paling banyak mengingat kematian Pak jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Program pemerintah kita ini Trikartu Sakti, luar biasa jemaah rahmati Allah. Program ini tidak bisa terlaksana tanpa dukungan dari kita semua Pak jemaah rahmati Allah. Orang yang bersyukur pasti Pak memuliakan orang tuanya. Salah satu programnya pemerintah kita ini adalah memberikan tunjangan kepada yang lansia. Jadi kalau perlu Pak, kasih cukup umur tak cepat 60 tahun supaya dapat tunjangan 1 juta per bulan. Kan ini anjuran ayat Pak. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, jangan menduakan Allah. Dan posisi kedua dari Allah adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maukah kita sukses dunia dan akhirat? Maukah kita lancar usaha kita Pak jamaah rahmati Allah? Kuncinya adalah kedua orang tua kita Pak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang bisa menembus aras adalah doanya orang tua kita. Tapi ada tong orang Pak sudah menikah, dia lupa Pak orang tuanya. Beli baju baru, baju mahal Pak 2 juta, 3 juta, istrinya. Apa nak belikan mamanya Pak? Baju cakar. Beli lagi buah-buahan Pak untuk istrinya, lengkeng Australia, jambu Bangkok, semuanya impor yang mahal-mahal Pak. Tapi apa nak belikan mamanya Pak? La ilaha illallah, buah copek. Dia bilang mamanya, makanan apa ini nak? Dia bilang anggur bugis. Makan sama cuka. Macuka memang nasabat 3 kilo 10 sebu. Beli lagi mobil Pak jamaah rahmati Allah. Siapa yang duduk di depan? Istrinya. Ada anaknya Pak duduk di kelas. Ada mamanya mau ikut Pak jamaah rahmati Allah. Meltoka macuna mau juga ikut nak. Dan di belakang ki mama di bagasi. Ada itu di belakang nak. Mak, tolong di pangku. Jangan sampai mati. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan istrinya Pak 2 kali setahun melahirkan. Januari ngea, Desember ngea. Istrinya sibuk di luar. Setiap lahiran nanya, "Ama, apa tak? Ama, cucu tak?" Nabila mamanya, "Silakan melahirkan terus. Engkau merasakan enak, menyamak itu.
Iya mas susah jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu upaya kita Pak, penghargaan kepada orang tua, memuliakan orang tua ini, insya Allah keberkahan di kampung kita ini Lu Timur jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari ceramah kita pada malam hari ini, karena kalau ceramah Ramadan tidak boleh terlalu panjang Pak Di, maka dari Ustaz saya taruh 5 ponco yang penting tama menemui. Daripada panjang Pak, separuh yang masuk. Saya juga pernah ceramah Pak terlalu lama, tinggal satu saya ceramai. Pulang minta satu-satu Pak. Saya bilang biar mi satu saya ceramai juga. Biar mi satu. Nah bilang tapi Ustaz, bukan ceramah aku tunggu. Apa aja Pak Le? Yang kutunggu adalah kipas anginku mau saya ambil. Allahu Akbar walillah. Insyaallah Pak jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang Pak media telah terbuka untuk kita. Hanya saja biasa kita ini kebanyakan jadi penonton, kurang jadi pemain Pak jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya menjadilah pemain di bulan Ramadan, bukan menjadi penonton Pak jamaah rahmati Allah. Karena garansinya untuk orang yang menjadi pemain di bulan Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Siapa yang salat, mendirikan salat di malam hari dengan iman mengharapkan pada Allah, insyaallah diampuni dosa kita yang lalu Pak jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, engkau ada tong itu Pak tarekat masuk bulan Ramadan. Apa dia bilang? Saya kalau saya ambil mi malam pertama tarawihku, puasa hari pertama, kemudian sambil mi malam pertengahan, sambil mi malam terakhir, lalu datang lebaran Idul Fitri. Ya, pagi-pagi sekali pergi ke lapangan, dia berada di saf terdepan, lalu ambil handphonenya Pak, pak, foto, baru posting Pak, selamat hari raya Idul Fitri minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah puasa kita diterima. Saya bilang, pret, 3 ji puasanya mau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Karena dunia yang kita tempati ini Pak, bukan selama-lamanya. Kampung akhirat, itulah tujuan kita Pak jamaah rahmati Allah. Jangan pernah lupakan hadirin doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi hidup kami di dunia ya Allah, berkahi pula kehidupan akhirat kami Allah. Karena apalah arti kami bahagia di dunia jikalau di akhirat kami disiksa? Apalah arti kami dimuliakan di dunia tapi di akhirat kami dihinakan? Apalah arti kami kaya di dunia tapi di akhirat kami miskin papa? Allah tidak memandang pangkat dan jabatan kita. Allah tidak memandang bagaimana rupa dan wajah kita. Allah tidak melihat bagaimana tingkat derajat kita. Tapi Allah memandang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia mereka yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ubur-ubur ikan lele. Saya ulangi Pak, bantu dengan cakepnya. Ubur-ubur ikan lele. Bantulah bupati kita melaksanakan programnya Le. Insyaallah Lu Timur baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ada sumur di ladang boleh kami numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insyaallah kita akan berjumpa lagi. Karena kami ini bersama dengan Bapak Kadis, semuanya datang dari Wotu Pak jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cukkan atarasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.